Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, untuk mengingatkan niat untuk i'tikaf dan niat untuk menuntut ilmu. Dengan demikian, satu duduk dua pahala. Beli satu dapat dua. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Langsung saja Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Malam ini malam Rabu. Betul Pak ya. Malam Senin ya, malam ke 19 di bulan 4 Rabiul Akhir. Syukran Ustaz sudah hadir, Ustaz Fari Mustafa. Jauh Pak Bu dari Waikui, Bandar Lampung. Kisaran ada 25 kilo Ustaz ya. Kira-kira, belum pernah ngukur. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang sudah hadir, Pak Hendi jauh dari Natar, yang punya pasar Natar, Masya Allah. Dan teman-teman Trimulyo, Pak Sufyan, dan jamaah silaturahim, serta ibu-ibu sekalian. Kita akan melanjutkan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sebelum itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan pelaksanaan pembangunan Masjid Nurul Islam, finishing atau pengecatan, alhamdulillah. Sisi kanan kira-kira tinggal bagian bawah, ya, bagian bawah 2,5% lagi lah. Kemudian teras masih dikerjakan, itu masih belum selesai. Pengulasan cat agar matang, ini masih setengah matang. Kemudian belakang sudah hampir selesai. Kalau tidak ada halangan, 2 hari ke depan selesai. Pindah ke tahap akhir di depan. Depan adalah tahap akhir yang mana kalau depan selesai maka pekerjaan selesai. Bapak Ibu ada yang ingat tidak waktu peletakan batu pertama siapa yang meletakkan? Ustadz Fari Mustafa. Masya Allah. Bulannya apa? Nasionalnya? November. Tanggalnya ada yang ingat? Ya? Hadiah umroh nih kalau yang benar. Pak Andi nanti yang ngasih. Ada Pak Andi. Iya, November. Tanggalnya? Ya? Iya, ada catatan saya ingat. 19 ya. Iya, 19 November. Sekarang beliau juga yang akan ngasih materi tanggal berapa ini? 13. Selisih 6 hari saja. Allah kuasa atas makhluknya. Makhluk tak kuasa atas keputusan Allah. La ilaha illallah. Masya Allah. Barokah Masjid Nurul Islam. Doakan Ustaz agar 10 atau 15 hari ke depan Masjid Nurul Islam selesai keseluruhannya. Kita bersyukur nanti kita makan-makan Ibu Bapak ya. Kalau yang ada kambing nanti calling saya, nanti kita potong bareng-bareng ya. Ibu-ibu yang nyate nanti duitnya kita sokongan. Siap yang punya kambing dipotong? Jangan. Yang dipotong kambingnya, yang punya kambing jangan dipotong ya. Ya, nanti kita bicarakan. Doakan saja agar rezeki turun dari Allah sehingga kita bisa makan bersama. Dalam artian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak bersyukur. Setiap hari kita bersyukur karena pekerjaan Masjid Nurul Islam selesai. Kemudian yang kedua, saya akan bacakan kas pembangunan Masjid Nurul Islam hingga saat ini berjumlah 13.999. Sedangkan jasa pengecatan depan belakang depan itu 14 juta. 14 juta saya sudah bayar 3 juta, jadi tinggal 11 juta. Ini saldo tersisa 13.999.000. Artinya kalau cat kita tidak beli sampai angka 5 juta,
berarti kita aman. Tetapi kalau sampai 5 juta nanti kita minus sedikit. Nah, kita berdoa kepada Allah agar minus ini dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengecatan Masjid Nurul Islam untuk dakwah kita bersama. Demikian Bapak-bapak sekalian, prolog dari kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Fahri Mustafa untuk melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن خير كلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa dan pencipta jagat raya ini, pengatur dan penguasa seluruh jagat raya ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang mati sampai yang hidup, termasuk hati kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Baina usbaini min asabi'illah, ya. Wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi yuhsyar. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya hati kita tetap dikuatkan dan ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru ayyakula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam doanya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu di atas agama. Kalau kita salah kepada Allah, curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarganya dan sahabatnya yang mulia serta pengikutnya yang senantiasa sabar istiqomah di atas jalan Islam hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan yang hadir dan keluarga besar kita, yang hadir dan keluarga besar kita semuanya dilindungi oleh Allah, tetap istiqomah di atas jalan Islam hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera, bahagia, sehat semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang tidak hadir pada kesempatan malam hari ini, kalaupun sehat, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepada mereka kesabaran, termasuk yang ngurusi, yang merawat dan seterusnya. Allah kuburkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya dan doakan
Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, hadis yang ke-56 yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba ay yusata alaihi fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi fala yasil rahimah. Pendek, mudah-mudahan nanti hafal kita semuanya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Siapa yang nggak kenal Abi Hurairah? Siapa yang nggak kenal Abi Hurairah? Masa nggak kenal? Nggak pernah jumpa, iya. Kalau ditanya siapa yang nggak kenal Nabi kita? Semuanya kenal, tapi nggak pernah ketemu. Abu Hurairah itu nama aslinya, Abu Hurairah itu sebenarnya nama kunyah, nama julukan seperti kita ya. Abu siapa? Dengan Abu siapa? Abu Ali Abu. Abu ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman As-Sakhrat Ad-Dausi ya. Beliau itu dari Yaman ya. Beliau hanya ketemu dengan Rasulullah cuma 4 tahun ya. Jadi 4 tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau baru datang di Madinah. Senangnya luar biasa ya, bisa ketemu dengan Rasulullah, senangnya luar biasa. 4 tahun Pak. Tapi beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Karena doa dari Rasulullah untuk agar supaya Allah kuatkan hafalannya. Jadi setiap dengar nempel, dengar nempel. Ditandai dengan kalimat sami'tu, bukan khobarona, bukan hadatsana. Hadatsana menceritakan, kalau khobarona mengkabarkan. Artinya tidak langsung ketemu dengan Rasulullah. Tapi kata beliau Abu Hurairah sami'tu. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian membaca hadis ada tulisan sami'tu, berarti dia sahabat langsung bertemu dengan Rasulullah dan mendengar langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulillah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Ya, Rasulullah berkata, langsung didengar oleh Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu memang ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayu sato alaihi fi rizqihi ya. Siapa yang suka, man siapa, ahabba yang suka, ayu sato alaihi fi rizqihi, untuk di sato itu dilapangkan ya. Alaihi atasnya, fi rizqihi di dalam perkara rezekinya. Rezekinya itu dilapangkan ya. Nanti kita bahas apa maksudnya dilapangkan. Wa ayyum sa'a lahu fi umrihi, dan yumsa'a
lahu fi umrihi, baginya umurnya, ya. Fal yasil, maka hendaklah dia menyambung ar-rahim, rahim, ya, menyambung rahim. Siapa saja yang ingin rezekinya diluaskan, diperbanyak, dan agar supaya umurnya ditambah panjang, maka adalah dia waliyasil rahim, maka adalah dia menyambung rahim. Saya bahas dari yang pertama, yang terakhir, kalimat yang terakhir. Waliyasil rahimah. Apa waliyasil rahimah? Waliyasil, yasil itu kalimat menyambung, ya, artinya menyambung atau merajut, mengait, ya. Rahimah, ya, apa rahimah? Kasih sayang. Salah satu di antara asma Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, baik yang taat maupun yang durhaka. Sementara Rahim hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyasil rahim berarti rahimah, ya, berarti dalam menyambung apa? Kasih sayang. Jadi bisa tergambar, Pak, ya. Jadi bukan sekedar silaturahmi, ya, tetapi menyambung tali ikatan kasih sayang sesama, terutama adalah fal aqrab, ya. Usikum bi ummahatikum tsumma usikum bi ummahatikum tsumma usikum bi abaikum tsumma usikum fal aqrab fal aqrab. Yang pertama, siapa yang harus dijalin kasih sayangnya? Yang pertama, Allah wasiatkan kepada ibu-ibu kalian, kemudian kepada ibu-ibu kalian, kemudian kepada bapak-bapak kalian, kemudian saudara dekat, sedekah dekat, dan sedekat. Lalu yang lebih jauh. Dijalin apa? Dijalin kasih sayang. Bukan sekedar menziarahi, bukan sekedar mendatangi, ya, tetapi menampakkan rasa kasih sayang, senyum, menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa nyaman, kemudian menimbulkan rasa diperhatikan, ya, menimbulkan rasa bahagia, nyaman, bukan sebaliknya jengkel, dendam, iri, dengki, bermusuhan, dan seterusnya. Jadi begitu datang menyambung, itu suasananya luar biasa, ya. Itu yang dimaksud dengan fal yasil apa? Allah berjanji, loh, Allah, padahal itu kata Nabi, ya, Allah berjanji, padahal itu adalah kata Nabi. Kata Nabi, ingat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wahyu itu ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam bentuk perkataan Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah mengucapkan, ya, berasal dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain kata bukan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Berjanji orang yang
satu, kemudian Allah berikan ke rumah yang kedua. Sama enggak? Dari Allah berikan kepadanya mobil satu, kemudian Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan mobil dua dari anak satu, dua istri satu. Gimana Bu? Musibah. Alhamdulillah Bu, berarti tanggung saya untuk mengurusi suami terbagi ya begitu. Jadi pekerjaannya menjadi lebih enteng ya. Wah bapak-bapak senyum. Itu rezeki. Itu secara hakiki. Dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari sempit menjadi lama. Logikanya gimana Ustaz? Logikanya kalau kita ini menebar kasih sayang, kemudian kita ini jujur, kemudian kita adil, amanah, tanggung jawab, dapat dipercaya, semua orang kan percaya. Sebagai anak Rasulullah SAW, sebelum beliau diangkat sebagai nabi, apa dengan beliau? Sehingga orang yang menguasai 2/3 kekayaan di Mekah, siapa itu? Siapa yang menguasai 2/3 kekayaan di Mekah? Khadijah. Ya, janda keumuran 2/3 kekayaan di Mekah itu milik dia. Ya, mempercayakan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW, menjalankan bisnisnya kan? Apa yang terjadi Pak? Rasulullah menjalankan bisnisnya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dari keuntungan yang didapat ketika Islam dibelanjakan untuk suatu dagangan, kemudian ditawarkan kepada tuannya Khadijah, dibeli semua Pak. Jadi keuntungan, dapat keuntungan dari Khadijah, masih dapat keuntungan dari dia membelanjakan sesuatu, ditawarkan pada Khadijah, dibeli semua, sehingga beliau mampu membayar mahar menikahi Khadijah. Berapa maharnya? Kalau para ulama menguruskannya itu ya, nilai mahar Rasulullah yang diberikan kepada Khadijah itu sendiri 1 miliar. Ada di antara kita yang kasih tahu sampai segitu. Masya Allah. Ini berkah. Ya. Jadi kalau kita menebar kedermawanan, perhatian kepada orang dan lain sebagainya, otomatis orang akan suka dengan kita. Otomatis orang akan percaya sama kita. Ya, karena kejutan inilah dari sisi penambahan rezeki secara hakiki. Apalagi sekarang itu dunia Zumen Center. Jadi pemasaran produk itu berbasis kepada pendekatan emosional manusia. Ya, terkadang walaupun produknya bagus, kualitasnya bagus, karena yang menjual orang yang di tengah-tengah masyarakatnya tidak mempunyai kredibilitas yang bagus, tak laku. Tetapi kalau punya kredibilitas yang bagus, terpercaya, orang yang jujur, orang yang baik, banyak sekali menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat, mungkin produknya biasa-biasa saja, dijualnya juga mahal, laku. Ini berkah. Ya, jadi ini dilibatkan. Tetapi juga makna yang kedua adalah makna maknawi. Ya, artinya bisa jadi sedikit, hartanya tetap nggak nambah walaupun banyak silaturahmi. Namun apa? Tapi diberkahi. Ya. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah
tapi sedikit, ya, cukup, selalu cukup dan tidak kurang, bahkan diberkahi. Apa itu diberkahi? Maksudnya diberkahi apa? Yang diberkahi, harta yang diberkahi diantaranya yang pertama, membuat jasad kita sehat, ya. Fisik kita sehat, tidak penyakitan, ya. Karena apa? Harta kita peroleh dari harta yang halal, diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Allah berikan yang banyak, termasuk juga yang sedikit. Dapat sedikit, hatinya selalu bersyukur, hatinya selalu adem, tenang, ya, dipenuhi dengan rasa syukur, ya. Itu membuat jasad menjadi sehat, ya. Yang kedua, ya, diringankan untuk beramal saleh. Ini harta yang penuh berkah, ya. Tidak membuat diri kita ini berat beramal saleh, tetapi diringankan dan dimudahkan untuk beramal saleh. Salat berjamaah di masjid, nggak tinggal seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam rawatib. Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Itu menantunya menantunya sahabat, salah satu di antara menantunya sahabat. Imam Asy-Syafi'i. Dan masih banyak sekali para imam-imam, para tabi'in, para sahabat itu betul-betul menjaga salat berjamaah bersama imam rawatib. Mudah-mudahan yang hadir di sini seluruh keturunannya sampai ke bawah, termasuk ahli salat yang menjaga salat lima waktu berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki. Yang kedua, jadi yang pertama, dijadikan badan kita sehat, ya, enteng, sehat. Yang kedua, diringankan dan memudahkan kita untuk beramal saleh, ya, sehingga zakat, sedekah, infak juga lancar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, diberi keturunan, anak, cucu, cicit dan seterusnya yang saleh dan saleh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah disibukkan dengan urusan akhirat. Ini tanda bahwa harta seseorang diberkahi oleh Allah. Ini makna yang kedua, ya, bahwa Allah perluas, perbanyak itu rezekinya. Bisa jadi rezekinya sedikit tetapi diberkahi, ya, diberkahi. Ini hikmah daripada silaturahmi. Ini yang pertama, al-yunfaqo alaihi fi rizqihi. Salah satu di antara asma Allah yaitu al-Basit. Kemudian yang kedua, wa yumsa'alahu fi amrihi. Apa itu nasabah? Berasal daripada nasabah. Apa itu nasabah? Ditangguhkan. Maka kalau ada istilah riba itu ada riba fadl dan riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Tukar menukar uang dengan dilebihi. Fadl berarti ada kelebihan, ya. Jadi misalnya beras kilo ditukar dengan beras 1,5 kilo, ya. Nah, kelebihan daripada setengah kilo ini namanya riba fadl. Dalam waktu yang sama tapi takaran yang berbeda. Adapun riba yang kedua, riba nasi'ah, yaitu penambahan dari nilai yang dipinjam karena faktor waktu. Nah, itu namanya nasi'ah. Jadi pinjam 1 juta,
secara bahasa berarti umurnya ditangguhkan, umurnya hilang, mestinya mati pada tahun 2023 tapi bisa jadi 2020. Ini secara bahasa, ya, kita belum perkataan para ulama. Adapun menurut para ulama, ya, di antaranya yang pertama dikatakan husulul quwwati fil jasadi. Artinya apa? Artinya orang yang banyak silaturahmi akan mendapatkan jasadnya itu menjadi kuat dan sehat. Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allahi minal mu'mini baik. Mukmin yang sehat dan kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Di mana logika ya? Logikanya begini, Pak. Orang yang banyak silaturahmi sebagaimana yang saya katakan menimbulkan kenyamanan, ya, menimbulkan kebahagiaan. Itu orang akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon yang membuat seseorang itu bahagia. Ya. Apalagi Pak ya, silaturahmi dengan membawa bingkisan. Pas memang yang didatangi lagi betul-betul membutuhkan. Betul-betul dia membutuhkan, kita nggak tahu. Ya. Karena orang yang beriman itu walaupun dalam keadaan sempit, ya, dia memelihara kehormatannya, tidak meminta, tidak sabar. Ya. Karena apa? Main sahabat kepada manusia lebih baik sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada curhat kepada manusia. Curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan seseorang untuk membawa bingkisan itu kepada orang. Apa yang dikeluarkan oleh orang yang menerima? Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, diluaskan jatah pangannya, diberi umur yang panjang. Doa yang keluar. Artinya dia sendiri yang didatangi menimbulkan kenyamanan, ya, keluarlah hormon endorfin. Yang mendatangi juga begitu. Alhamdulillah mendapatkan doa yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan malaikat di sekitarnya mengaminkan keluarlah hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon anti stres, ya, mencegah dari sekian banyak penyakit, ya. Hampir semua banyak penyakit, bahkan dalam penelitian penyakit kanker itu paling dominan disebabkan oleh stres, ya, termasuk penyakit mah stres itu, ya. Orang yang sakit tambah stres, semakin tambah sakit. Maka orang sakit perlu dikunjungi, perlu didatangi bareng-bareng, rame-rame, didoakan sehingga keluarlah hormon endorfin, membuat dia bahagia. Selain daripada dari sel otaknya keluar daripada hormon endorfin, ya, maka dia akan mempengaruhi pembuluh darah, dilatasi menjadi lancar. Sehingga apa? Menjadi elastis, pembuluh darah menjadi lancar, pompakan darah dari seluruh tubuh ke jantung, sebaliknya ke jantung kepada seluruh tubuh menjadi normal dan menjadi lancar. Sehingga kalau orang selalu terpelihara dalam keadaan seperti itu, anti stres, bahagia, ya. Kemudian di sisi yang lain adalah peredaran darah lancar, berarti kan sehat. Kalau orang sehat itu berarti kan peluang untuk panjang umur lebih besar daripada orang sakit. Walaupun memang ajal itu adalah di sisi Allah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya
mati dalam keadaan sehat itu lebih baik daripada mati dalam keadaan sakit ya. Karena sakit merepotkan orang banyak, diri kita sendiri juga tersakiti, diri kita juga berat kalau mati dalam keadaan sakit ya. Tapi mati dalam keadaan sehat Masya Allah ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama husulul quwwati fil jasad. Kemudian yang kedua bil barakati fi umrihi wa taufiqi lit-ta'ati wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah wasiyah nabiha anid diai fi ghairi dzalik. Maksudnya adalah umurnya diberkahi ya. Artinya umurnya itu sama tidak bertambah dan tidak diundurkan tetapi diberkahi. Apa maksudnya umurnya diberkahi? Maksudnya adalah wa taufiqu lit-ta'ati wa imarati awqati binti yang ma'uhu fil akhir ya. Jadi dirinya itu dengan taufik kepada Allah dari Allah Taala itu dia adalah orang yang banyak mengisi waktu-waktunya ya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat ya. Jadi waktunya diisi semuanya untuk akhirat. Kemudian dia diisi dengan ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiyanatiha anidiyai fi ghairiha, dan dia terpelihara dan terjaga dari seseorang yang menyia-nyiakan waktunya untuk akhirat. Ini umurnya tetap tetapi diberkahi ya. Kemudian pendapat yang lain adalah biqa'i dzikrati al-jamili ba'da maut ya, nama baiknya harum dipuji-puji oleh orang yang masih hidup, pahalanya berjalan terus walaupun orangnya sudah mati, sehingga seolah-olah dia masih hidup. Karena apa? Karena Masya Allah ya, pujian dari tetangga, dari kerabatnya, dari sahabat-sahabat karibnya, dari teman-temannya ya, seolah-olah itu masih berada di tengah-tengah mereka ya. Kemudian amalnya juga banyak sekali, amalan-amalan yang dia tinggalkan ya, dan terus memberikan ya sumbangan dan memberikan kiriman ya amal itu kepada beliau yang walaupun orang yang meninggal dunia. Ini pendapat berikutnya. Kemudian berikutnya yuktabu umrihi muqayyadan bi syartin kana yuqalu Allah sallallahu alaihi wasallam kada wa illa fakada wa takunul ziyaratu fil umri ziyadatan haqiqiyatan ya. Artinya apa? Boleh jadi memang umurnya sudah ditetapkan sebagaimana kata Ibnu Taimiyah. Boleh katakan al-ajalu ajalani ajalun mutlaqun wa ya'lamuhullah wal ajalu muqayyadun wa bihadza yatabayyanu ma'na qawlihi. Ajal itu ada dua. Yang pertama ajal mutlaq, yang kedua ajal muqayyad. Kalau ajal mutlaq itu Allah saja yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui, walaupun malaikat ya, walaupun malaikat Israel dia tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah ajal muqayyad. Dengan ini maka beliau mengatakan fa innallaha amara al-muluka ayyaktuba lahu ajalan wa qala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk
ajal seseorang. Wa qala, dan Allah pun mengatakan in wasala rahimahu jadathu kada wa kada. Jika si fulan menyambung silaturahmi, ya, maka ajalnya menjadi begini dan begini, ya. Jadi saya ulang, jika si fulan rajin menyambung silaturahmi, ajalnya begini dan begini. Beliau mengatakan begitu. Wal malaku yala ya'lamu zawdadu amla, lakin Allah ya'lamu ma yastaqilu alaihi al-amr wa idza jaa dzalika la taqaddam wa la ta'akhir. Dan malaikat sedikit pun tidak mengetahui bahwa si fulan tadi umurnya ditambah atau tidak, karena yang mengetahui hanya Allah. Ya, malaikat hanya memerintah, malaikat hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah ya'lamu ma yastaqilu alaihi al-amr, akan tetapi Allah saja yang mengetahui tentang urusan itu. Ya. Fa idza jaa dzalika la taqaddam wa la ta'akhir. Ketika ajal tiba menimpa seseorang, maka tidak bisa ditangguhkan dan juga tidak bisa didahului, tidak bisa. Jadi ajal ada, dari sinilah maka kita memahami bahwasanya, ya, hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Allah wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bertentangan, karena persoalan penangguhan umur seseorang itu juga rahasia Allah, ya. Kemudian penangguhan itu sendiri juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang terjadi kalau Allah menghendaki terjadi, pasti akan terjadi. Allah akan seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa ada arti hakiki maupun arti maknawi, ya. Arti hakiki memang betul-betul umurnya ditangguhkan, ditangguhkan betul, sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan dalam kitab itu bab menyusun dalam bab yahdithul umur li wasilatin, ya, itu silaturahmi adalah memperpanjang umur seseorang. Dan juga Imam Nawawi di dalam Syarh Hadis Sahih Muslim, ya, beliau juga mengatakan, ya, bahwa seseorang usianya, ajalnya akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena rajin silaturahmi. Allah sebab itu pendapat para ulama, ya. 10 menit, 2 pertanyaan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari sini maka kita perbanyak silaturahmi. Tetapi itu tadi silaturahmi yang mendatangkan kebahagiaan, ya. Janganlah justru membuat PR bagi orang yang didatangi, malah justru mendatangkan permusuhan, kebencian, bahkan dan lain-lain. Ini yang tidak disyariatkan. Apa yang ada? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada 10 menit. Baik Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan, silakan. 2 orang maksudnya. Silakan. Iya, Pak. Ada. Gadai. Digadaikan.
lagi? Ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tahu bapak-bapak? Pak Saleh atau enggak? Tidak ada rupanya. Cukup ya. Iya. Aku kalau ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, masya Allah ya, luar biasa ya karya Imam Al-Bukhari. Menjadi satu tambahan ilmu kita dan satu amalan yang akan kita amalkan kalau kita sudah bertambah ilmunya. Kalau kita insya Allah bulan depan kita sambung kembali sembari nanti insya Allah kita makan-makan Ustaz ya, dengan syarat bawa masing-masing dari rumah ya. Bapak sekalian, besok hari Senin satu amalan yang disunahkan oleh Rasul dengan memetik pelajaran ini tadi ya, umurnya barokah. Nah, jadi umurnya barokah, kita upayakan agar amalan-amalan sunnah kita bertambah. Kalau kemarin mungkin kita tidak puasa sunnah, insya Allah besok kita puasa sunnah. Niat ibu bapak ya, niat saja satu pahala lagi diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.